Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, bertemu lagi pada pembelajaran sosial emosional topik 2, ruang kolaborasi, lembar kerja 2.4 akan dipresentasikan oleh kelompok 5 dengan anggota kelompok Siti Salsabila, Rizky Anggraini, Mega Mulia, Iwan Devi Nabila, dan Rahma Kurnia Putri. Selamat menyaksikan. Lembar kerja 2.4. Diskusikan kondisi atau kasus di bawah ini dalam kelompok. Silakan diskusikan kondisi berikut. 1. Apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? 2. Kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. 3. Bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? 4. Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Oke, kita akan membahas tentang film berjudul Laskar Pelangi. Pertanyaan pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Pertama, mengelola emosi di depan peserta didik. Dalam situasi sulit, guru perlu tetap tenang dan sabar, karena kemarahan atau frustasi dapat mempengaruhi suasana kelas dan hubungannya dengan peserta didik. Dengan mengendalikan diri, berkomunikasi dengan bijak, dan berempati, guru dapat memberikan teladan dan membantu peserta didik dalam mengelola emosinya. Yang kedua, menghadapi keberagaman peserta didik. Guru harus mengelola emosinya dengan baik untuk dapat merespon perbedaan dengan bijaksana. Dengan kesabaran dan fleksibilitas, guru dapat menghadapi tantangan perbedaan pemahaman, sikap, dan disiplin, serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan penuh empati. Ketiga, menangani konflik antar peserta didik. Menangani konflik antar peserta didik memerlukan guru yang bersikap netral, tidak berpihak, dan dapat mengelola emosinya agar tetap sabar, meskipun ada tekanan dari peserta didik, orang tua, atau lingkungan sekolah. Yang keempat, mengintegrasikan keterampilan mengelola emosi dalam pembelajaran. Hal ini menjadi tantangan untuk guru karena tidak semua peserta didik sadar dan siap untuk belajar sosial emosional. Guru harus mampu menyeimbangkan pengajaran akademik dengan pengembangan keterampilan emosional tanpa mengurangi pencapaian kurikulum. Yang terakhir, menjaga konsistensi dalam bersikap. Hal ini menjadi tantangan untuk guru karena guru harus tetap adil, sabar, dan profesional di setiap situasi. Meskipun guru menghadapi tekanan dan beragam karakter peserta didik. Pertanyaan selanjutnya, kasus yang berkaitan dengan hal tersebut berdasarkan pada pengalaman kami mengamati proses belajar mengajar yang pernah kami ikuti. Pada saat pembelajaran di kelas, sering terjadi konflik antar peserta didik. Konflik ini terkadang muncul karena berebut barang atau saling menyebut nama orang tua. Sebagai guru di kelas, kami harus adil dan berperan sebagai penengah. Contohnya, ketika peserta didik 1 berkelahi dengan peserta didik 2 karena berebut penggaris. Sebagai guru, kami harus bisa menengahi konflik tersebut. Kami mendatangi kedua peserta didik tersebut dan memberikan pengertian dengan baik bahwa harus bergantian dalam menggunakan barang. Dengan pengertian yang baik dan sifat yang lemah lembut, peserta didik akan luluh dan mau berbagi barang untuk digunakan secara bersama-sama. Bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Yang pertama, mengintegrasikan komponen keterampilan sosial emosional ke dalam mata pelajaran yang ada, seperti diskusi tentang emosi dalam pelajaran bahasa atau studi sosial. Yang kedua, membangun lingkungan fisik dan emosional yang aman dan inklusif, menerapkan aturan kelas dan konsisten dengan penekanan pada rasa hormat dan empati, serta mendorong kerjasama dan kolaborasi antar peserta didik.
Yang ketiga, selalu melibatkan orang tua terkait masalah emosi anak sebagai peserta didik dengan membangun hubungan dengan orang tua untuk mendukung pembelajaran sosial emosional di rumah. Yang keempat, sekolah perlu menilai kemajuan peserta didik dalam keterampilan sosial emosional, serta melakukan evaluasi program pembelajaran sosial emosional secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Selanjutnya, apa saja tantangan bagi sekolah? Yang pertama, kurangnya pemahaman guru akan konsep pembelajaran sosial emosional sehingga sulit untuk diintegrasikan ke dalam pembelajaran. Yang kedua, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional yang memerlukan penyesuaian kurikulum yang mungkin sulit dilakukan karena keterbatasan waktu dan materi yang harus diajarkan. Yang ketiga, peserta didik memiliki kebutuhan dan latar belakang yang berbeda, sehingga sulit untuk menciptakan lingkungan yang cocok untuk semua. Yang keempat, sekolah mungkin kekurangan sumber daya seperti konselor atau ruang khusus untuk mendukung lingkungan yang inklusif. Yang kelima, menjalin komunikasi yang efektif dengan semua orang tua bisa menjadi tantangan, terutama jika ada perbedaan bahasa atau budaya. Yang keenam, orang tua dan guru mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang cara menangani masalah emosi anak. Dan yang terakhir adalah menciptakan alat penilaian yang akurat dan relevan untuk mengukur keterampilan pembelajaran sosial emosional memerlukan keahlian khusus. Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Karakteristik peserta didik sangatlah berpengaruh dalam penerapan pembelajaran sosial emosional, karena karakteristik peserta didik memainkan peran penting dalam penerapan pembelajaran sosial emosional. Pada dasarnya, setiap peserta didik membawa latar belakang, pengalaman, dan kebutuhan unik ke dalam kelas. Keberagaman dalam tingkat kematangan sosial emosional, kemampuan sosial, dan gaya belajar menuntut pendekatan yang disesuaikan. Peserta didik dengan trauma atau kesulitan emosional mungkin memerlukan dukungan ekstra untuk mengembangkan keterampilan regulasi diri. Sementara peserta didik yang lebih ekstrovert mungkin perkembangan pesat dalam kegiatan kolaboratif. Pemahaman mendalam tentang karakteristik individual memungkinkan guru untuk menyesuaikan strategi pembelajaran, menciptakan lingkungan yang mendukung, dan memfasilitasi perkembangan sosial emosional yang optimal bagi peserta didik. Pelajaran dari film Laskar Pelangi bagi seorang guru sebagai agen perubahan. Pelajaran dari film Laskar Pelangi bagi guru sebagai agen perubahan sangat berharga. Guru harus sabar dan tegas dalam menghadapi tantangan serta keterbatasan yang ada. Setiap berkomitmen meskipun dalam kondisi sulit. Selain itu, guru perlu menghargai dan mengembangkan potensi setiap peserta didik tanpa memandang latar belakang mereka, seperti yang dilakukan terhadap anak-anak Laskar Pelangi. Seorang guru juga harus menjadi sumber inspirasi dan motivasi, memberikan harapan dan semangat kepada peserta didik untuk terus belajar meski menghadapi kesulitan. Tidak hanya itu, guru juga diajarkan untuk kreatif dan dalam beradaptasi dengan keterbatasan yang ada. Sebagaimana yang terlihat dalam film ini, film Laskar Pelangi menegaskan bahwa pendidikan adalah sarana utama untuk menciptakan perubahan sosial dan ekonomi. Sehingga guru sebagai agen perubahan memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan dampak positif bagi peserta didik dan masyarakat. Demikianlah presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kelompok 5 akan membahas mengenai topik 2 ruang kolaborasi mengenai keterkaitan film Laskar Pelangi, Negeri 5 Menara, dan Sekolah Rimba dengan pembelajaran sosial emosional. Tapi sebelum itu, yuk kenalan dulu dengan anggota kelompok 5. Anggota kelompok 5 ada Siti Salsabila, Rizky Anggraeni, Mega Mulia, Yuan Devina Bella, dan Rahma Kurnia Putri. Nah, sekarang selamat menyaksikan. Anda dapat mencatat hal penting yang muncul di pikiran Anda pertama kali saat menonton atau teringat pada film itu. Laskar Pelangi. Laskar Pelangi adalah film yang mengisahkan perjuangan 10 anak di Belitung dalam mengejar pendidikan di tengah keterbatasan. Anak-anak tersebut bersekolah di SD Muhammadiyah.
yaitu sebuah sekolah sederhana yang nyaris ditutup karena kekurangan peserta didik. Pembelajarannya dilakukan dengan bimbingan 2 guru yang penuh dedikasi. Pada prosesnya, anak-anak ini menghadapi berbagai tantangan, tetapi tetap bersemangat dalam belajar dan bermimpi. Jadi, film ini menyoroti tentang pendidikan, persahabatan, serta ketimpangan sosial yang dihadapi masyarakat menengah ke bawah. Melalui kisah yang inspiratif dan penuh emosi tersebut, Laskar Pelangi mengajarkan nilai-nilai kegigihan, harapan, dan arti sebuah mimpi. Selain itu, film Laskar Pelangi juga mengajarkan banyak nilai kehidupan lain yang berharga, yaitu pentingnya pendidikan dan semangat juang dalam meraih mimpi. Meskipun menghadapi keterbatasan fasilitas dan kondisi sosial yang sulit, para tokohnya tetap gigih belajar dan tidak menyerah pada keadaan. Persahabatan dan solidaritas yang terjalin di antara mereka juga menunjukkan betapa pentingnya kebersamaan dalam menghadapi tantangan. Kemudian, inspirasi lainnya dalam film ini yaitu sosok guru yang berdedikasi tinggi, yang dengan penuh kasih sayang membimbing peserta didik untuk terus bermimpi dan berusaha. Jadi, dari kisah ini kita belajar bahwa dengan tekad, kerja keras, dan keyakinan, setiap orang memiliki kesempatan untuk mengubah masa depan mereka. Bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Yang pertama, memberikan harapan dan inspirasi. Bu Muslimah dan Pak Harfan memberikan harapan kepada peserta didiknya. Pada prosesnya, meskipun anak-anak tersebut datang dari keluarga miskin dan sekolah mereka kekurangan fasilitas, guru-guru ini tetap berusaha memberikan mereka semangat untuk terus belajar. Mereka mengajarkan bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasib dan membuka peluang. 2. Mengubah pola pikir siswa. Guru-guru ini tidak hanya mengajarkan pelajaran di kelas, tetapi juga membentuk karakter anak-anak melalui nilai-nilai positif seperti kerja keras, ketekunan, dan keberanian untuk bermimpi. Mereka membantu peserta didik memahami pentingnya pendidikan dan membuka pikiran mereka untuk melihat dunia yang lebih luas dari apa yang mereka alami sehari-hari. 3. Membangun kepercayaan diri. Guru-guru ini juga berperan dalam membangun rasa percaya diri anak-anak. Mereka mengajarkan bahwa setiap anak, tidak peduli latar belakang sosial atau ekonomi mereka, memiliki potensi untuk meraih impian. Para guru mendorong anak-anak untuk memperjuangkan masa depan mereka, melawan segala keterbatasan yang ada, dan terus berusaha. 4. Memperjuangkan pendidikan dalam kondisi sulit. Pak Harfan menunjukkan betapa pentingnya mempertahankan pendidikan, bahkan ketika menghadapi banyak tantangan pada prosesnya. Meskipun sekolah terancam ditutup karena kekurangan dana dan fasilitas, Pak Harfan tetap berjuang untuk memastikan anak-anak bisa terus mendapatkan pendidikan yang layak. Anda bisa menonton alternatif film lain berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan seperti yang pertama, Negeri 5 Menara, yang kedua, Sekolah Rimba. Negeri 5 Menara. Film ini menceritakan perjalanan 6 santri di Pondok Madani yang berasal dari latar belakang berbeda. Mereka menghadapi berbagai tantangan dalam menuntut ilmu. Namun, mereka tetap teguh pada impian mereka berkat motivasi dari guru mereka. Ungkapan man jada wajada yang berarti siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil, menjadi prinsip yang terus menguatkan mereka dalam mengejar cita-cita. Jadi, film ini menggambarkan bagaimana seorang guru dapat menginspirasi, membimbing, dan membentuk karakter peserta didik agar memiliki semangat juang yang tinggi dalam meraih impian mereka. Pada film ini, guru digambarkan sebagai agen perubahan yang memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan pola pikir peserta didik. Contohnya yaitu sosok Ustadz Khairul Anwar yang menjadi inspirasi utama bagi Alif dan teman-temannya. Ustadz Khairul tidak hanya mengajarkan pelajaran agama, tetapi juga menanamkan pemahaman tentang pentingnya pendidikan dan impian besar. Ia mengajarkan bahwa pendidikan adalah jalan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, baik di dunia maupun akhirat. Selain itu, para guru juga mendorong siswa untuk tetap berjuang menghadapi tantangan dan kesulitan dalam proses belajar. Ketika Alif merasa ragu dan hampir menyerah, para guru memberi dorongan dan keyakinan bahwa kesulitan adalah bagian dari perjuangan untuk meraih cita-cita. Guru-guru di pesantren tersebut juga menanamkan nilai-nilai kehidupan yang penting, seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama yang membentuk karakter kuat pada diri pada siswa. Konsep 5 menara yang melambangkan 5 impian besar menjadi panduan yang diajarkan oleh para guru untuk menunjukkan kepada siswa bahwa dengan pendidikan dan usaha keras, mereka bisa meraih impian-impian tersebut. Para guru dalam film ini tidak hanya membuka wawasan siswa tentang dunia luar,
tetapi juga memperkenalkan mereka pada potensi diri mereka yang sebenarnya. Hubungan yang kuat antara guru dan siswa yang didasarkan pada saling menghargai dan mendukung menjadi faktor penting dalam proses perubahan yang terjadi. Dengan bimbingan para guru, siswa merasa dihargai dan diberdayakan untuk mengejar mimpi mereka, menjadikan mereka lebih percaya diri dalam menghadapi masa depan. Negeri Lima Menara dengan jelas menggambarkan bagaimana peran guru yang berdedikasi dapat mengubah kehidupan siswa dan membuka jalan menuju kesuksesan. Sekolah Rimba. Sekolah Rimba adalah sebuah film drama Indonesia yang mengisahkan tentang perjuangan seorang guru muda bernama Butet. Butet memiliki latar belakang pendidikan, merasa terpanggil untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak dari suku pedalaman yang selama ini terisolasi dari pendidikan formal. Oleh karena itu, film ini menggambarkan bagaimana Butet menghadapi tantangan yang berat untuk membawa pendidikan ke wilayah yang sangat terbatas. Dengan niat yang tulus, Butet mengatasi berbagai kesulitan, mulai dari minimnya fasilitas hingga penolakan dari masyarakat setempat yang tidak terbiasa dengan sistem pendidikan formal. Butet tetap gigih dan berusaha mendekati anak-anak suku pedalaman melalui pendekatan yang humanis dan penuh kasih sayang. Seiring berjalannya waktu, Butet berhasil membangun hubungan yang kuat dengan anak-anak tersebut. Butet mengajari mereka keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian, perjuangannya tak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga pembentukan karakter, pengembangan emosional, dan membangun kesadaran sosial di antara anak-anak yang belum memahami tentang pentingnya pendidikan. Dalam film ini juga menggambarkan pentingnya seorang guru sebagai agen perubahan yang mampu mengubah hidup anak-anak dan komunitasnya. Sekolah Rimba tidak hanya bercerita tentang pendidikan, tetapi juga tentang dedikasi, kesabaran, dan keyakinan bahwa pendidikan dapat membawa perubahan signifikan bagi kehidupan masa depan anak-anak di daerah terpencil. Dengan latar belakang alam yang indah dan tantangan berat yang dihadapi, guru sekolah Rimba menginspirasi kita untuk menghargai pentingnya pendidikan bagi semua kalangan, serta menunjukkan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka peluang bagi generasi yang akan mendatang. Apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Yang pertama, film Negeri Lima Menara. Yang kedua, film Sekolah Rimba. Negeri Lima Menara. Film ini mengisahkan perjalanan para santri di Pondok Madani yang mendapatkan inspirasi dari guru-guru mereka untuk meraih impian besar. Pelajaran utama yang pertama, pentingnya mimpi dan kerja keras. Manjada wajada, mengajarkan bahwa usaha yang sungguh-sungguh akan membawa hasil. Yang kedua, guru sebagai motivator. Guru di Pondok Madani memberikan inspirasi agar siswa berani bermimpi besar dan percaya diri dalam meraihnya. 3. Peran lingkungan positif dalam pendidikan. Dukungan dari teman, guru, dan sistem pendidikan yang baik membantu siswa untuk berkembang. Lalu, hubungan film ini dengan pembelajaran sosial emosional yaitu yang pertama, kesadaran diri. Alif dan teman-temannya belajar untuk menjadi pemimpin, baik dengan memberikan contoh atau dengan membantu teman yang membutuhkan. Mereka belajar untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menghargai peran masing-masing dalam mencapai tujuan bersama. 2. Manajemen diri. Alif dan teman-temannya menghadapi tantangan di pesantren, tetapi mereka tetap bersemangat meraih mimpi. Hal ini menunjukkan pentingnya motivasi, ketekunan, dan regulasi emosi dalam belajar. Yang ketiga, kesadaran sosial dan keterampilan sosial. Alif dan teman-temannya berasal dari latar belakang berbeda, tetapi tetap saling mendukung dan berinteraksi. Hal ini mencerminkan empati dan kerjasama dalam lingkungan belajar. Yang keempat, pengambilan keputusan bertanggung jawab. Alif memilih jalannya sendiri meskipun bertentangan dengan harapan orang tuanya, tetapi tetap menunjukkan tanggung jawab atas pilihannya. Selanjutnya, hubungan film ini dengan IMC 2, yaitu yang pertama, empati. Guru memahami tantangan dan perjuangan siswa dalam menempuh pendidikan. 2. Compassion. Guru menunjukkan kepedulian dengan terus membimbing dan memberikan motivasi. 3. Mindfulness. Siswa diajarkan untuk fokus dan berusaha dengan penuh kesadaran dalam mencapai impian mereka. 4. Critical inquiry. Siswa didorong untuk berpikir kritis dan mencari solusi atas tantangan yang mereka hadapi dalam meraih kesuksesan.
Kemudian film Sekolah Rimba. Hubungan film Sekolah Rimba dengan pembelajaran sosial emosional yaitu terdapat pada kesadaran sosial dan keterampilan sosial. Butet memiliki kesadaran sosial terhadap anak-anak suku pedalaman, yaitu Butet sadar bahwa anak-anak tersebut juga harus mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu, Butet juga dapat berinteraksi, berkomunikasi, dan menjalin persahabatan dengan anak-anak pedalaman, serta membangun ikatan emosional yang kuat. Pembelajaran sosial emosional terlihat dalam cara Butet dalam memahami perasaan anak-anak tersebut, memberikan dukungan yang diperlukan, dan mengajarkan mereka untuk mengenali dan mengelola emosi mereka, sehingga tercipta lingkungan yang mendukung untuk pertumbuhan pribadi mereka. Nah, sekian penjelasan dari kami mengenai hasil diskusi kami terkait topik 2 ruang kolaborasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manjada wajada, manjada wajada, manjada wajada.